Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja bukan? Di sini Ustadz Farid akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu pada mata pelajaran tematik tema 2, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, kelas 3 MI Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Madiun. Pada pembahasan kali ini, Ustadz Farid akan menjelaskan isi dongeng. Kita dapat memahami isi dongeng dengan membaca secara cermat seluruh teks dongeng tersebut. Kita juga dapat memahami isi dongeng dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan kata tanya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, atau yang sering disebut dengan 5W plus 1H. Apa sih Ustadz 5W plus 1H itu? 5W plus 1H adalah what atau apa, where atau di mana, when yang artinya kapan, who yang artinya siapa, why yang artinya mengapa, dan how yang artinya bagaimana. Jadi setiap teks dongeng atau seluruh dongeng tersebut mempunyai beberapa pertanyaan di dalamnya, yaitu what, where, when, who, why, dan how. Pasti salah satu atau keseluruhannya pasti ada. Namun kalau tidak ada 5W plus 1H, bisa juga disebut bukan dongeng atau sebuah pernyataan atau lain sebagainya. Informasi dalam dongeng dapat ditulis dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran membuat orang yang membacanya akan lebih mudah memahami dan mengingat isi dongeng. Informasi dalam peta pikiran ditulis dengan bahasa yang singkat dan mudah dipahami. Nah anak-anak, sebelum membuat peta pikiran dalam dongeng, yuk kita menyimak sebuah dongeng. Mari kita simak dongeng di bawah ini tentang kisah kucing kecil. Seekor anak kucing yang kecil mungil sedang berjalan-jalan di ladang pemiliknya. Ketika dia mendekati kandang kuda, dia mendengar binatang besar itu memanggilnya. Kata kuda itu, kamu pasti masih baru di sini. Cepat atau lambat, kamu akan mengetahui kalau pemilik ladang ini mencintai saya lebih dari binatang lainnya, karena saya mampu mengangkut banyak barang untuknya. Saya kira binatang sekecil kamu tidak akan bernilai sama sekali baginya, ujarnya dengan sinis dan bongkak. Anak kucing yang kecil itu menundukkan kepalanya dan pergi. Lalu dia mendengar seekor lembu di kandang sebelah berkata, saya adalah binatang yang paling terhormat di sini, sebab tuan di sini membuat keju dan mentega dari susu saya. Kamu tentu tidak berguna bagi keluarga di sini. Dengan nada mencemooh dan bangga, teriak seekor keledai, hoi lembu, kedudukanmu tidak lebih tinggi dari saya. Saya memberi mantel bulu kepada pemilik ladang ini. Saya memberi kehangatan kepada seluruh keluarga. Tapi kata-katamu mengenai anak kucing kecil itu, sememangnya kamu memang benar. Dia sama sekali tidak ada manfaatnya di sini. Satu demi satu binatang di situ ikut serta dalam percakapan itu, sambil menceritakan betapa tingginya kedudukan dan peranan mereka di ladang itu. Ayam pun berkata bagaimana dia telah memberikan telur. Semua binatang sepakat kalau si anak kucing yang kecil itu adalah makhluk yang tidak berguna sama sekali dan tidak mampu memberikan apapun sumbangan kepada keluarga itu.
Terpukul oleh kecaman binatang-binatang lain, anak kucing yang kecil itu pergi ke tempat sepi dan mulai menangis meratapi nasibnya. Sedih rasanya. Sudahlah yatim piatu, dianggap tidak berguna, disingkirkan dari pergaulan lagi. Ada seekor anjing tua di situ mendengar tangisan tersebut, lalu mendengar keluh kesah si anak kucing yang kecil mungil itu. Saya tidak dapat memberi layanan kepada keluarga di sini, dan sayalah hewan yang paling tidak berguna di sini, kata anjing tua itu. Memang benar bahwa kamu terlalu kecil untuk menarik pedati. Kamu tidak bisa memberikan telur, susu, ataupun bulu. Tetapi bodoh sekali jika kamu menangisi sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan. Kamu harus menggunakan kemampuan yang diberikan oleh Sang Pencipta untuk membawa kegembiraan dan kebahagiaan, kata anjing tua itu. Malam itu, ketika pemilik ladang baru pulang dan tampak amat lelah karena perjalanan jauh di panas terik matahari, anak kucing yang kecil itu larinya menghampirinya, menjilat kakinya, dan melompat ke dalam pelukan tuannya sambil menjatuhkan diri ke tanah. Pemilik ladang dan anak kucing yang kecil itu berguling-guling di rumput disertai tawa ria. Akhirnya pemilik ladang itu memeluk dia erat-erat dan mengusap-usap kepalanya serta berkata, "Meskipun saya pulang dalam keadaan letih, tapi rasanya semua jadi sinar dan indah bila kau menyambutku semesra ini. Kamu sungguh yang paling berharga di antara semua binatang di ladang ini. Kecil-kecil kamu telah mengerti artinya kasih. Jangan sedih karena kamu tidak dapat melakukan sesuatu seperti orang lain, karena memang tidak memiliki kemampuan untuk itu. Tapi apa yang kamu dapat lakukan, lakukanlah dengan sebaik-baiknya. Dan jangan sombong jika kamu merasa banyak melakukan beberapa hal pada orang lain, karena orang yang tinggi hati akan direndahkan dan orang yang rendah hati akan ditinggikan." Nah, itulah anak-anak dongeng tentang kucing kecil yang mungil atau kisah kucing kecil. Yuk kita belajar selanjutnya. Nah, tuliskan isi dongeng tersebut dengan menjawab pertanyaan dalam peta pikiran berikut. Kisah kucing kecil. Nah, beginilah peta pikiran. Yang pertama, siapakah tokoh dalam dongeng tersebut? Yang kedua, apa yang dikatakan anjing tua? Nah, dalam dongeng tersebut, apa yang dikatakan anjing tua yang dapat membuat kucing kecil tersebut menjadi semangat lagi? Yang ketiga, mengapa kucing kecil bersedih? Dan yang keempat, apa yang dilakukan kucing kecil kepada tuannya? Nah, peta pikiran yaitu seperti ini anak-anak, sebuah peta yang membuat pertanyaan-pertanyaan tentang isi dalam dongeng tersebut. Kalian kerjakan di buku tulis kalian masing-masing ya anak-anak. Nah, setelah menuliskan peta pikiran atau menjawab peta pikiran dalam isi dongeng, tahukah kalian bagaimana cara kucing berkembang biak? Nah, betul, yaitu dengan beranak atau melahirkan. Nah, selain beranak, ada juga hewan-hewan yang bertelur, seperti hewan yang ada di dalam dongeng, yaitu ayam. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Mari kita menghitung telur-telur ayam anak-anak. Apakah kalian masih ingat apa itu sifat pertukaran atau komutatif? Sifat komutatif adalah sifat operasi hitung terhadap dua bilangan
yang memenuhi pertukaran letak antar bilangan sehingga menghasilkan hasil yang sama. Nah, selain pada penjumlahan, sifat pertukaran atau komutatif juga berlaku pada perkalian loh anak-anak. Pada pertemuan subtema 1, kita belajar sifat pertukaran atau komutatif dalam bentuk penjumlahan. Nah, sekarang kita belajar sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian. Yuk, perhatikan contoh berikut. Ibu akan membeli 24 telur di sebuah toko. Toko tersebut memberikan 2 pilihan kemasan kepada ibu. Ada kemasan isi 4 telur dan kemasan isi 6 telur. Nah, ada 6 telur dalam setiap kemasan. Jadi ada 4 kemasan yang di setiap kemasannya terdapat 6 telur. Yang kedua, penjual memberikan pilihan yang dimana satu kemasannya terdapat 4 telur. Jadi keseluruhannya ada 6 kemasan. Yuk kita hitung bagaimana sih pertukarannya. Nah, ada 4 kemasan yang dimana setiap kemasannya terdapat 6 telur, atau 6 kemasan dimana setiap kemasannya terdapat 4 telur. Jadi bisa kita hitung anak-anak, bisa kita cari tahu tentang persamaannya. Nah, yang pertama yaitu 6 kali 4. 6 di setiap kemasan dikali 4 dalam kemasannya. Jadi sama dengan ada 24 butir telur. Pilihan yang kedua yaitu 4 di mana setiap kemasan terdapat 4 butir telur dan keseluruhannya ada 6 kemasan. Jadi bisa kita hitung 4 dikali 6 sama dengan 24 butir telur. Nah, sama bukan anak-anak? 6 kemasan ataupun 4 kemasan. Jadi bisa kita tulis 6 dikali 4 sama dengan 4 dikali 6 sama dengan 24. Meskipun kita balik-balik, 6 dikali 4 ataupun 4 dikali 6 akan menjumlahkan hasil yang sama, yaitu 24 butir telur. Jumlah telur berdasarkan 2 pilihan kemasan tersebut sama banyak, yaitu 24 butir telur. Jadi hasil perkalian 2 bilangan tetap sama walaupun posisinya ditukar. Nah, itulah anak-anak sifat pertukaran atau komutatif dalam perkalian. Meskipun dibolak-balik, hasilnya akan tetap sama. Nah, atau bisa ditulis sebagai berikut: A kali B sama dengan B kali A, yang dimana A dan B adalah bilangan cacah. Nah, setelah menghitung jumlah telur ayam, apakah kalian bisa memperagakan gerakan ayam? Tentu saja mudah bukan buat kalian untuk memperagakan gerakan ayam. Yuk kita belajar meniru gerakan hewan di lingkungan sekitar. Meniru gerakan hewan di lingkungan sekitar. Kita dapat meniru gerakan makhluk hidup di sekitar. Misalnya gerak meniru gerakan hewan atau berbagai jenis gerakan hewan. Misalnya gerak berjalan, melompat, terbang, dan berdiri. Hewan dapat ditiru gerakannya, antara lain gajah dan kupu-kupu. Kita dapat meniru gerakan gajah berjalan. Yuk kita menirukan gerakan gajah saat berjalan anak-anak. Caranya yaitu dengan membungkuk dan meletakkan kedua tangan di atas tanah, lalu mulai berjalan. Nah, mudah bukan anak-anak menirukan gerakan gajah ketika berjalan.
Gerak meniru hewan juga dapat dijadikan gerak tari dengan iringan lagu yang bertema hewan. Lakukan gerak meniru kupu-kupu berikut dengan diiringi lagu kupu-kupu yang lucu ciptaan Ibu Sud. Yuk kita simak videonya anak-anak. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang, berayun-ayun pada tangkai yang lemah. Tidakkah sayapmu merasa lelah? Nah, setelah menari gerakan kupu-kupu, yuk cari tahu perbedaan di antara hewan berikut. Yang pertama gambar gajah, dan yang kedua yaitu gambar kupu-kupu. Nah, dari kedua hewan tersebut mempunyai perbedaan yang sangat terlihat, yakni dari segi ukuran tubuh hewan ataupun cara bergeraknya. Gajah mempunyai ukuran yang sangat besar, sedangkan kupu-kupu mempunyai ukuran tubuh yang kecil. Begitu juga gajah bergerak dengan cara berjalan, namun kupu-kupu bergerak dengan cara terbang. Nah, begitu juga dengan manusia. Manusia juga mempunyai perbedaan. Perbedaannya yaitu sifat, tingkah laku, ataupun ukuran tubuh. Setiap manusia pasti mempunyai perbedaan di setiap pribadi masing-masing, seperti sifat, tingkah laku, ataupun ukuran tubuh. Keberagaman sifat anggota keluarga di rumah. Nah, meskipun dalam satu rumah pasti mempunyai keberagaman sifat yang berbeda-beda. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti menemukan berbagai keberagaman dari setiap anggota keluarga. Contoh keberagaman anggota keluarga adalah keberagaman sifat atau perbedaan-perbedaan dalam sifat. Perhatikan keberagaman sifat anggota keluarga Dedi berikut. Nah, Dedi dan adiknya memiliki sifat yang sama, yaitu periang dan lucu. Yang kedua, Ibu Dedi memiliki sifat lembut, penyayang, dan sabar. Gambar ketiga, Ayah Dedi memiliki sifat tegas tetapi penyayang. Nah, dari gambar ketiga tersebut, dalam satu rumah atau dalam anggota keluarga pasti mempunyai keberagaman sifat yang berbeda-beda. Dari Dedi, Ibu Dedi, dan Ayah Dedi memiliki sifat yang berbeda-beda. Semua anggota keluarga sebaiknya saling memahami dan menghargai setiap perbedaan sifat tersebut. Dengan adanya keberagaman, kita dapat belajar untuk saling menghargai satu sama lain. Nah, ternyata sudah selesai anak-anak pembelajaran subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, kelas 3 MI Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Madiun. Semoga apa yang Ustadz sampaikan pada pertemuan hari ini atau pembelajaran hari ini semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.